Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau unboxing Shopee Haul. Nah, apa aja barang yang aku beli kali ini? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan aku mohon bantuannya ya untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, di unboxing kali ini aku membeli beberapa toples gelas. Jadi toples gelas ini mau aku gunakan untuk tempat bumbu, karena tempat bumbu yang sekarang ini kurang ya. Jadi aku membeli beberapa tambahan. Nah, di sini aku membeli beberapa ukuran. Yang pertama ukuran 500 ml sebanyak 2 pieces. Lalu ukuran 300 ml sebanyak 4 pieces. Dan ukuran 250 ml sebanyak 2 pieces. Untuk harganya nanti aku cantumkan aja ya di layar karena aku lupa sekarang. Lalu aku juga membeli tutup toples yang terbuat dari plastik berwarna putih sebanyak 8 pieces. Nah, tutup toples ini akan aku gunakan untuk menggantikan tutup toples yang sekarang aku pakai dari kaleng. Nah, toples yang ini kan terbuat dari kaleng ya. Nah, setelah digunakan selama 1 tahun, tutupnya itu menjadi karatan. Ini susah banget dicucinya, malah enggak dapet. Dan ini berbahaya ya kalau sudah karatan seperti ini, apalagi untuk makanan. Jadi aku ganti aja tutupnya dengan tutup toples yang terbuat dari plastik. Untuk paket kedua, paketnya agak besaran ya, karena aku membeli beberapa tempat penyimpanan yang lumayan agak besar. Nah, aku membeli lagi tempat penyimpanan yang berwarna putih ini ya. Untuk sebelumnya kan aku membelinya untuk menyimpan tempat sabun dan perintilan lain. Nah, untuk sekarang aku membelinya untuk menyimpan tempat piring dan stok makanan. Toplesnya sudah dicuci dan siap untuk digunakan, dan ini sedang dikeringkan ya. Nah, jadi keadaan rak dapurku ini seperti ini ya, berantakan banget, gak karuan. Udah gitu keranjang yang abu-abu itu untuk tempat penyimpanan terlalu kecil ya, jadi pasti mucungu gitu loh, gak muat. Nah, jadi aku menggunakan kotak penyimpanan dari brand Store yang aku beli di Shopee untuk tempat penyimpanan. Nah, kotak yang pertama aku simpan untuk tempat mangkuk. Kenapa aku simpan di sini ya? Karena supaya terlihat aja gitu ya. Jadi nggak nyariin simpan mangkuk di mana, simpan ini di mana gitu. Padahal kan udah di situ gitu, kelihatan gitu. Tapi tetap aja nanyain mangkok di mana, padahal kan udah tahu ya di situ tempatnya. Untuk teman-teman yang menanyakan rak kayunya beli di mana, aku beli di Shopee. Nama tokonya TJ Furniture dan toko offline-nya ada di Kota Sukabumi. Linknya nanti aku simpan di deskripsi ya. Nah, di rak pertama aku menyimpan toples untuk tempat tepung. Tempat tepungnya aku sengaja menggunakan yang transparan supaya kelihatan aja. Oh iya, ini aku lap-lap dulu ya karena debunya banyak banget. Nah, terus kalau misalkan untuk ngelap furnitur yang terbuat dari kayu, aku ngelapnya menggunakan cairan Flage. Itu khusus untuk furnitur kayu ya. Nah, setelah dilap-lap, aku susun kembali toples-toplesnya. Selanjutnya, aku juga mau merapihkan atau membersihkan toples bumbu yang biasa digunakan ya, bumbu-bumbu dasar. Ini yang bumbu yang sering digunakan setiap kali masak. Nah, karena toples ini terbuat dari seng atau dari kaleng, jadi tutupnya itu berkarat. Nah, jadi mau aku ganti dengan tutup toples yang terbuat dari plastik aja.
Nah, sambil bersih-bersih, aku sekalian juga nge-refill ini kemiri, tapi kemirinya belum aku sangrai, tapi ya udah aku simpan dulu aja di tempatnya. Terus aku juga nge-refill ketumbar juga belum dialusin. Nah, sebenarnya aku ini jarang banget ya menggunakan terasi kalau misalkan nyambel. Tapi ya biar gampang suatu saat ketika pengen nyambel pakai terasi, jadi aku stok aja. Dan itu terasinya ada 2 merek. Terus aku memindahkan lada hitam ke jar toples yang kaca. Yang plastik ini gak aku buang ya, tapi aku simpan aja, takut suatu saat dipakai lagi. Nah, ini juga kunyit bubuk aku pindahkan ke toples kaca juga. Kunyit bubuk ini aku gunakan kalau aku lagi males ngulek atau males bikin bumbu gitu. Jadi aku gunakan kunyit bubuk sama ketumbar bubuk. Nah, jadi si ketumbarnya itu biasanya suka aku alusin gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngemarinasi ikan, tinggal gampang gitu, tinggal ngambil aja. Selanjutnya aku juga nge-refill kaldu jamur. Ini aku belinya yang kemasan kecil aja. Yang kemasan kecil ini biasanya aku cukup sebulan, malah lebih. Apalagi sekarang ada kaldu ayam juga. Jadi aku campur-campur aja setiap masak. Kadang pakai kaldu jamur, kadang pakai kaldu ayam. Karena tutup toplesnya sudah diganti, jadi aku membuat stiker label emboss yang baru. Nah, aku menggunakan stiker emboss yang berwarna hitam ya, supaya lebih jelas aja kelihatan tulisannya. Karena kan tutupnya berwarna putih. Nah, jadi aku menggunakan stiker yang berwarna hitam, biar hitam dan putih. Untuk pemasangannya aku simpan di tutup toplesnya ya, supaya gampang aja saat mengambilnya. Mana garam, mana kaldu jamur, jadi tinggal ambil aja. Nah, toplesnya sudah selesai dibersihkan dan semua tutupnya sudah selesai diganti menggunakan tutup yang terbuat dari plastik. Selanjutnya, aku akan membersihkan kotak penyimpanan saus dan kecap. Oh iya, kenapa sih harus menggunakan kotak organizer seperti ini? Ya, menurutku selama ini, setelah apa yang aku rasakan selama ini menggunakan tempat penyimpanan kayak gini, lebih enak aja sih, lebih terorganisir, lebih rapi, dan lebih enak dilihat pastinya. Ada beberapa temanku yang nanya, aku mau ngerapihin rumah nih, tapi aku bingung harus dari mana dulu. Ya, kalau menurut aku, dari yang aku lakukan pertama kali ngerapih-rapihin rumah itu, ya dari organizer tempat dulu gitu. Dari nyimpen tempat atau organisir kayak ginilah gitu. Jadi semua apa sih namanya, perintilan-perintilan itu punya tempatnya. Nah, jadi kan ngebikin ruangan rapih juga ya, kalau misalkan semua perintilan punya tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya aku merapihkan atau mengganti kotak penyimpanan untuk stok mie atau stok makanan. Aku menggunakan kotak dari Brandy Store ya. Ini yang ukuran besar atau ekstra besar ya, nggak tahu deh. Pokoknya ini yang besar. Nah, jadi menggunakan kotak ini lebih cukup gitu ya. Lebih muat. Terus aku juga menggunakan kotak yang ukuran medium untuk menyimpan susu dan kopi sasetan. Nah, setelah semuanya dirapikan, rak juga sudah selesai dielap dan dibersihkan, aku susun kembali deh ke tempatnya masing-masing. Sebenarnya nyimpen blender di situ tuh suka dimainin sama anak aku, tapi ya di mana lagi gitu nyimpennya, cuman ada space di situ. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena kan itu blendernya juga terbuat dari plastik, jadi ya aman aja. Terus selanjutnya aku juga sekalian ngerepil tepung-tepungan. Nah, ini aku ngerepil tepung serbaguna dari Sasa dan tepung pisang goreng juga dari Sasa.
Oh ya, menurut aku tuh suka banget sama rasa tepung serbaguna dari Sasa, karena ini kata aku sih ini enak ya yang dari Sasa daripada merek lain. Aku lebih suka yang dari produk Sasa. Oh ya, aku juga nyetok kayu manis untuk membuat empon-empon atau membuat untuk bumbu masakan ya. Oh ya, kenapa sih ya moms setiap kali beberes rumah tadinya tuh niatnya pengen rak bumbu aja gitu beres-beresnya, tapi itu nggak bisa. Jadi malah ngerembet ke tempat yang lain. Nah, aku juga ini sekalian aja ngeberesin kabinet yang ada di atas kompor. Nah, jadi yang kotak penyimpanan abu-abu itu yang tadi bekas makanan aku gunakan untuk menyimpan botol minum. Nah, jadi lebih rapi kan kalau menggunakan kotak penyimpanan seperti itu. Jadi setiap kategori mempunyai rumahnya masing-masing. Oh ya, untuk kabinet ini aku isinya yang ringan-ringan aja ya, yang terbuat dari plastik soalnya takut jatuh. Nah, alhamdulillah bersih-bersih rak bumbunya sudah selesai. Oh ya, sekalian aja ya aku mau ngasih lihat ke teman-teman apa aja sih isinya yang ada di rak bumbu aku ini. Nah, di rak yang pertama ini rak dispenser, di bawah dispenser ini kotak putih yang pertama ini aku simpan toples yang isinya stok kopi kemasan. Terus ada juga susu hamil aku tapi jarang aku minum. Terus ada susu kental manis itu untuk suami aku. Terus yang tutupnya orange itu susunya Jidan, dan ada madu juga. Itu madunya aku salah beli, ternyata itu rasa jahe dan rasanya kurang enak. Terus di rak yang ketiga ini ada kotak penyimpanan beras. Kotak penyimpanan beras ini hanya cukup 5 kilo aja ya. Oke, selanjutnya ke rak yang lebih besar ya. Nah, di sini di paling atas ini ada toples-toples yang isinya dari makaroni, terus emping, terus itu ada gula, ada tepung terigu, tepung serbaguna, tepung pisang, sama tepung tapioka. Nah, untuk yang toples sedang ini tepung maizena, tinggal sedikit lagi. Terus ini ada gula merah. Terus ini ada teh celup, ada kopi hitam, terus ini ada serundeng belum habis. Udah lama banget itu, belum lama juga sih, beberapa bulan yang lalu lah. Terus yang kecil-kecilnya itu ada lada sama sasa. Nah, untuk bumbunya ini aku punya kaldu jamur wajib ada. Terus garam pastinya di setiap rumah punya. Terus ada kaldu ayam juga, kadang dipakai kadang enggak. Terus ini ada kemiri. Terus ada asam jawa, sama ada ketumbar. Lalu ada kunyit bubuk yang sewaktu-waktu pasti aku gunakan, butuh gitu ya. Terus ini juga ada lada hitam. Nah, di kotak yang saus-saus ini aku nyimpen jinten. Terus ini ada selai coklat, ada bawang merah halus, ada baking powder. Terus ini selalu ada saus. Terus ada kecap Inggris, ada kecap sedap, ada saus tomat, saus tiram. Terus ini saus hot lapa, ini lumayan ya, enak banget buat cocolan ayam. Terus ini ada minyak wijen, dan ada kecap manis yang harus selalu ada. Nah, di kotak yang ini aku menyimpan kayu manis. Terus ini ada rempah-rempah. Rempahnya itu ada kapulaga, ada cengkeh, sama ada pala. Terus ini ada terasi yang jarang aku pakai tapi harus ada stoknya. Dan terus ini ada blue band. Nah, di rak yang ketiga ini aku menyimpan blender dan menyimpan stok makanan. Untuk stok makanan aku nggak nyetok banyak, paling cuman mie beberapa biji. Dan itu ada stok garam, stok puding, bihun, mie telur, dan teh celup. Nah, terus yang di rak paling bawah ini ada kotak penyimpanan mangkuk ya.
karena emang nggak ada tempat lagi sih sebenarnya, jadi aku simpan di situ aja dan biar gampang juga kalau misalkan mau ngambil. Nah terus ini ada baskom yang setiap hari aku pakai. Aku cuman punya baskom segitu aja ya, cuman punya 3 biji doang. Alhamdulillah beres-beres, rak dapurnya sudah selesai dan aku lupa ngevideoin afternya, jadi ya udah fotonya aja ya. Sekarang raknya udah rapi lagi. Terima kasih sudah menonton ya Mams, mudah-mudahan video ini ada nilai baik yang bisa momi-momi atau teman-teman ambil. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.